Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, tibalah saatnya acara Mau'izatul Hasanah dalam rangka halal bihalal himasal Pondok Pesantren Lirboyo Cabang Tegal dan peletakan batu pertama Pondok Pesantren Lirboyo Cabang Tegal, yang mana akan disampaikan oleh panjenenganipun Romo Kyai Haji Abdullah Kafabih Mahrus. Dumateng Romo Kyai Haji Abdullah Kafabih Mahrus wekdal semogaken. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati para pejabat wabil khusus Ibu Bupati Umu Azizah dan TNI dan Polri, para kiai, wabil khusus Ketua Rais Surah NU Tegal Kiai Nawawi, dan ada Kiai Fatoni dan para kiai yang lain, Kiai Mu'arif ya, di Masal. Dan saya hormati pula yaitu Banser ya. Banser itu tidak selamanya menjaga gereja, namun saya selalu dikawal oleh Banser. Banser selalu ngawal kiai ya. Di mana-mana kalau ada kegiatan-kegiatan, Banser itu pasti ngawal kiai. Bukan hanya menjaga gereja saja. Yang dijaga gereja itu jangan sampai gereja dihancurkan, menjaga keamanannya. Sebab menghancurkan gereja itu melanggar fikih, tidak boleh. Dan hadirat yang kemuliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah fi dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Pertama saya menyampaikan mohon maaf. Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Ayyuhal hudur rahimakumullah. Halal bihalal ini tujuannya supaya silaturahim kita bersambung. Man wasal rahim wasalullah. Barang siapa yang menyambung rahim, barang siapa menyambung rahim yang putus, maka oleh Allah akan disambung. Dan barang siapa yang memutus rahim, maka oleh Allah akan diputus, oleh Allah akan tidak dipedulikan. Dan nanti buahnya silaturahim, rizki orang oleh Allah dijembarkan, dimudahkan. Atau rizkinya oleh Allah diberi berkah, diberi barokah. Rizki barokah itu rizki yang dibuat ibadah mudah, rizki yang mengantarkan ibadah, rizki yang mengantarkan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tanda-tanda rizki barokah. Dan dengan silaturahim umur dipanjangkan. Mudah-mudahan umur kita panjang fi ta'atillah, amin ya rabbal alamin. Atau dengan silaturahim umur diberi barokah oleh Allah. Sebab rizki sudah ada putusannya, umur sudah ada putusannya, sehingga ada yang menerangkan yang dimaksud rizkinya dijembarkan oleh Allah, itu rizkinya diberi barokah. Yang dimaksud diundur oleh Allah umurnya, itu umurnya diberi barokah.
Kalau umur barokah itu umurnya digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda-tanda umur barokah. Nah, ini didapat dengan cara silaturahim. Didapat dengan silaturahim. Ini tujuan halal bil halal. Dan halal bil halal itu pertama-tama yang mendirikan informasinya Al-Mahfurullah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Pada waktu zaman dahulu ini bila mana pemilihan umum kan tegang sampai bermusuhan, benturan dan lain-lain, maka ide Kiai Haji Abdul Hasbullah ini melaksanakan atau mengadakan HBH. Ini tujuannya supaya rahim tidak putus. Dan kita memaafkan kepada orang lain ini merupakan perintah Allah Ta'ala, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Supaya kamu memaafkan kepada orang lain dan perintah kebaikan. Maknanya juga mencegah keburukan dan berpaling dari orang-orang bodoh. Dengan arti bila mana orang bodoh itu mengajak tukaran, ini jangan diladeni, jangan dihadapi. Sebab orang bodoh itu kalau ngajak tukaran, itu kata-kata kotor akan keluar. Perbuatan-perbuatan yang tidak baik akan keluar. Ya, alhamdulillah kemarin saya di Cirebon, yang mana bupatinya itu juga minan nahdiyin ya. Di Tegal pun ini bupatinya minan nahdiyat, minal muslimat ya. Ini kan merupakan anugerah Allah. Merupakan anugerah Allah. Di dalam kitab diterangkan bahwasanya bila mana masyarakat itu baik, bitaatillah, bila mana masyarakat itu baik, maka oleh Allah akan diberi pemimpin yang baik. Jadi masyarakat Tegal ini saya yakin baik ya, tandanya mempunyai bupati yang baik, minal muslimat minan nahdiyat itu. Ini kalau bisa diteruskan Bu ya. Padahal bupatinya orang kita kan enak, ada mungkarot, itu Bu ada barang mungkar, ini kan akan tandang. Namun kalau bupatinya itu bukan orang soleh, bukan orang solehah, kan ngomong saja kita harus hati-hati itu, khawatir tersinggung. Namun kalau bupati ini mina ya, jadi kalau ada yang tidak baik kita ngomong kan gampang saja. Jadi orang-orang bodoh itu jangan diladeni. Qala ta'ala wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang baik itu gampangan. Haunan etawaduan elainan, gampangan. Jadi karakter yang baik itu gampangan, asal tidak dilobi di dalam kemaksiatan, asal tidak dilobi dalam melaksanakan mungkar. Jadi gampangan itu fito'atilah ya fitakwa, bukan gampangan terus diajak keburukan gampang, bukan. Ini hamba-hamba Allah yang baik, diajak musyawarah gampangan, dilobi gampangan, diajak bicara gampangan, ada solusinya, memberikan solusi, tidak kaku, tidak keras. Wabima rahmati minallah lintalahum, dengan rahmat Allah kamu akan lunak ya Muhammad. Ini tanda-tandanya. Kalau orang kaku, orang keras, ini tanda-tandanya orang tersebut tidak diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda-tandanya. Jangan dikira orang kaku, orang keras itu, orang bengis itu baik, tidak ya. Itu tidak. Walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Kalau kamu keras ya Muhammad, kalau kamu kaku ya Muhammad, maka orang di sekitarmu akan bubar. Ini padahal Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wajahnya luar biasa,
Tutur katanya luar biasa. Kanjeng Nabi itu tidak pernah kata-kata kasar yang keluar, tidak pernah ya. Laisa fahisan wala mutafahisan. Jadi Kanjeng Nabi itu kata-katanya santun, sopan santun, lembut, halus, baik. Ini maknanya. Kalau orang kata-kata kasar, menghujat, itu ikut siapa ya? Itu ikut siapa? Kanjeng Nabi bukan demikian. Jadi orang tanda-tanda Allah, tanda-tanda hamba Allah yang baik ini gampangan. Dan bila mana diajak tukaran oleh orang-orang bodoh, qalu salama, salimna min ismikum, memprioritaskan keselamatan dari perbuatan dosa. Sebab kalau orang itu diajak tukaran oleh orang bodoh, dia berani. Ini kan sama-sama bodohnya ya. Kan akan melaksanakan perbuatan dosa. Nanti bisa al-qatil wal maktul finnar. Namun demikian ya, setiap orang mempunyai kekuasaan. Setiap orang mempunyai kekuasaan itu pasti ditentang oleh orang yang dikuasai. Pasti yang dikuasai itu tidak terima. Ini merupakan sunatullah demikian ya. Sunatullah demikian. Contoh saja, karena bapak dan ibu mempunyai kekuasaan terhadap anaknya, maka tidak aneh kadang-kadang anaknya menuntut kepada kedua orang tuanya. Maka tidak aneh kadang-kadang anaknya berani kepada kedua orang tuanya. Kecuali anak-anak yang dipesantrenkan. Kecuali anak-anak yang dipesantrenkan. Banyak sekali perubahan-perubahan anak yang dipesantrenkan itu banyak sekali. Misalkan saja anak ketika belum di pesantren, kadang-kadang dengan orang tuanya tidak bebasan. Kadang dengan kedua orang tuanya tidak sopan santun, namun ketika di pesantren akan berubah menjadi baiknya, akan bisa birrul walidain. Ini banyak contohnya. Maka tiap-tiap orang yang mempunyai kekuasaan kepada orang lain, ini pasti imbasnya hal-hal yang buruk. Maka tidak aneh ya. Misalkan presiden di demo, tidak aneh ya. Pasti ada yang tidak terpuaskan. Seorang gubernur, pejabat di demo, ini pasti. Sebab manusia itu tidak sulit, memuaskan manusia itu sulit. Ridhonas ghayatun la tudrak. Kalau kita mencari ridhonya manusia itu sulit. Yang mudah itu mencari ridhonya Allah ya. Yang mudah itu mencari ridhonya Allah. Dan ridho Allah itu dicapai dengan cara mencari ridhonya orang tua. Qala sallallahu ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu didapat dengan cara mencari ridho kedua orang tuanya. Kalau orang dapat ridhonya Allah, tentu akan dimudahkan semuanya oleh Allah segala urusannya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho Allah, amin ya rabbal alamin. Dan murka Allah dihubungkan oleh Allah dengan murka kedua orang tua. Juga wafil hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Surga di bawah telapak kaki ibu. Jadi artinya bila mana orang tidak pesantren, orang tidak mengerti ilmu agama, ini banyak menyanyiakan ibunya. Banyak orang yang menyanyiakan ibunya karena bodohnya, karena tidak mengertinya. Padahal masuk surga itu didapat dengan cara mencari ridhonya orang tua, terutama yaitu ibunya. Ada sebuah cerita. Imam Hasan Basri rahimahullah, ketika beliau ditinggal mati oleh ibunya, beliau nangis. Kuncinya orang-orang besar, kuncinya orang-orang yang derajatnya tinggi, itu kepada kedua orang tua, terutama ibu, itu sangat ngabekti. Seperti cerita Wes Al-Qarani, juga Imam Hasan Basri rahimahullah, beliau ketika ditinggal mati ibunya, dia menangis. Lantas ada orang yang kaget.
seorang ulama besar. Ketika ditinggal mati oleh ibunya menangis. Mengapa ya Imam Hasan panjenengan menangis? Limadza tabki ya Abul ya Hasan? Pasti apa jawabnya? Saya menangis ketika ada ibu saya. Ketika ibu saya masih hidup, saya mudah mencari ridho Allah. Saya mudah menuju surga Allah lewat ibu saya. Namun ketika ibu itu sudah meninggal dunia, ini surga akan jauh dari saya. Maka bagi orang yang ibunya masih, ini supaya carilah ridho Allah di situ, carilah surga Allah di situ. Kalau orang ingin mulia, ini kuncinya, muliakanlah ibunya. Al-Mahfurlah orang tua saya Ki Haji Makrus Ali, ini asal Gedongan Cirebon ya. Beliau itu dengan ibunya ngabekti ya. Beliau dengan ibunya ngabekti. Ini sirah beliau. Memuliakan ibunya, maka tidak diragukan. Kalau orang itu memuliakan ibunya, maka orang akan dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah. Tidak diragukan kalau orang itu muliakan ibunya, maka orang tersebut akan dimasukkan di surganya Allah. Allahumma adkhilnal jannah amin ya rabbal alamin. Ya al-hudur rahimakumullah. Tujuan puasa yaitu la'allakum tattaqun, supaya kamu sekalian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan puasa. Ini tujuan puasa. Sebab kalau orang itu ingin bahagia, ini juga supaya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wattaqullaha la'allakum turhamun. Kalau orang ingin diberi rahmat oleh Allah, kalau orang itu ingin bahagia, maka supaya orang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga uiddat lil muttaqin. Al jannatu liman ittaqa. Surga itu diperuntukkan oleh Allah bagi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun takwa itu harus dijaga ya. Takwa itu harus dijaga. Harus diromat. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu sekalian takwa kepada Allah, dan supaya kamu sekalian kumpul dengan orang-orang yang jujur, kumpul dengan orang-orang yang baik, kumpul dengan orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti lingkungan itu sangat mempengaruhi, komunitas itu sangat mempengaruhi. Bila mana orang itu hidup di komunitas orang yang tidak baik, maka akan menjadi tidak baiknya. Maka bila mana orang hidup di komunitas yang baik, maka akan menjadi baiknya. Inilah dalil mondoknya. Wa kunu ma'as shadiqin. Itu dalilnya orang mondok. Qala sallallahu alaihi wasallam almar'u ma'aman ahab. Orang besok oleh Allah akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintai. Kalau orang itu cinta kepada orang solihin, maka besok oleh Allah akan dikumpulkan di surga ma'as solihin. Allahumma adkhilnal jannah amin ya rabbal alamin. Inilah pentingnya orang mondok, supaya tahu itu baik, itu buruk. Ini prosesnya harus dengan pesantren. Adapun tentang rizki, tentang jabatan, itu urusan Allah, bukan urusan manusia. Tidak disangka-sangka ya. Saya kira ibu bupati jadi bupati pun ini tidak menduga-duga ya. Tidak, ini jabatan ini tidak bisa diprediksi, yang ngatur Allah. Rizki pun yang ngatur Allah. Rizki tidak ada hubungan dengan keturunan. Rizki tidak ada hubungan dengan ijazah. Pendapat saya, orang takwa kepada Allah itu lebih dahsyat daripada daripada jabatan dan ijazah. Ini orang takwa. Kita semuanya oleh Allah disuruh berbekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Supaya kalian berbekal. Dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah. Dan takwa itu modal yang sangat luar biasa. Allah menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka oleh Allah akan diberi solusi atau jalan keluar dari kesulitan-kesulitan. Kalau orang takwa itu bagi santri kan
tidak, kalau orang yang takwa kepada Allah bagi santri itu bila mana menghadapi kesulitan atau kesusahan ya, ini bagi orang takwa ini kan tidak mahal, tidak mahal. Santri itu biasa kalau susah ke masjid, sholat malam, paling-paling ke kuburan ya. Namun kalau bukan santri, kalau susah punya masalah, kadang kemana-mana ya, ke diskotik, kafe dan lain-lain. Kalau santri kan tidak, cukup sholat malam, baca Quran, itu santri. Dan juga yang aneh santri itu biasanya nikahnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu santri. Baik laki-laki atau perempuan. Jadi santri tak kira tidak ada ya. Santri memasang biro jodoh kan tidak ada. Santri itu kalau sudah waktunya jodoh, jodoh datang sendiri. Baik laki-laki atau perempuan ya. Namun dengan catatan kalau ada orang yang lamar jangan ditolak. Nanti di surga akan bagus sendiri, akan ganteng sendiri. Juga yang laki-laki pun demikian ya. Nanti Lirboyo jangan berani-beraninya tidak nikah ya. Supaya nikah ya. Walaupun dengan janda-janda sekalipun. Nanti di surga akan cantik sendiri, di surga akan jadi bikir sendiri. Ini santri. Dan yang aneh santri itu jodohnya orang-orang baik. Ini janji Allah. At-thayyibu at-thayyibatu lit-thayyibin wa thayyibuna lit-thayyibat. Kalau perempuan itu solehkah, perempuan itu baik, ini mayoritas suaminya orang baik. Jadi kalau mbak-mbak ya ingin suaminya orang baik, ini harus baik dahulu dirinya ya. Harus solehkah dahulu. Jangan seenaknya, tidak solehkah minta soleh. Kalau laki-laki itu soleh, itu biasanya istrinya juga solehah. Kecuali yang dapat di pinggir jalan ya, ini kecelakaan namanya. Umumnya demikian, ini santri. Dan santri itu biasanya jodohnya tidak rumit ya. Kalau santri laki-laki yang penting perempuan gitu saja, insya Allah mau santri. Kalau tidak percaya silakan dicoba Bu, diminta tuh Bu yang belum nikah tuh. Tidak apa-apa ya. Kita mempunyai anak perempuan, minta kepada laki-laki yang calon minta suami itu tidak apa-apa. Asal dengan catatan karena agamanya, karena kesolehannya, bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya. Seperti Siti Hafsah ya, oleh Sayyidina Umar ditawarkan ke Abu Bakar, ke Utsman, gak tanya akhirnya diperisi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ulama yang ada yang berkomentar, orang wali murid atau orang tua yang punya anak perempuan minta calon suami, minta apa itu lelaki untuk dijodohkan kepada putrinya, ini baik-baik saja dengan catatan karena agamanya, bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya. Ini baik-baik saja. Maka para ibu, para wali murid ya, yang punya anak perempuan itu silakan saja, yang belum nikah diminta itu. Ya al-hudur rahimakumullah. Jadi inilah pentingnya mondok ya. Pentingnya mondok itu supaya anak bisa birrul walidain. Dan pentingnya mondok supaya anak bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi maknanya ya, maknanya kalau orang tua itu tidak mendidik agama terhadap anaknya,
Ini maknanya orang tua yang tidak mengharapkan kebahagiaan dan keselamatan terhadap anaknya di dunia dan di akhirat. Ini maknanya. Maaf, sudah jelas ya, alumni pesantren itu bagaimana, bukan alumni pesantren itu bagaimana. Orang santri itu ini untuk kestabilan, untuk stabilan alam itu santri. Kalau tidak ada orang sholat malam, kalau tidak ada orang yang berpuasa, maka dunia itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau ada santri, ada ulama, ada kiai, ini tentu hari kiamat masih jauh ya. Hari kiamat masih jauh. Jadi kalau ada orang yang ramal, nanti tahun 2030 akan terjadi hari kiamat, itu ngapusi gitu saja. Masih banyak orang yang mondok. Ya al-hudur rahimakumullah. Yang saya anjurkan kepada alumni Lirboyo ini supaya ilmu diamalkan dimanapun kalian berada. Carilah tempat yang kira-kira ilmu itu bermanfaat. Imam Sofwan As-Sauri rahimahullah, beliau bila mana bertempat di tempat yang di situ tidak ada orang yang mau ngaji, tidak ada orang yang mau belajar, maka tempat tersebut ditinggalkan, mencari tempat yang kira-kira masyarakat mau mengaji. Jadi ilmu itu, orang yang punya ilmu ini juga butuh tempat yang baik ya, yang baik. Biasanya tempat yang baik itu yang angker-angker itu. Lirboyo zaman dulu angker ya. Ini ada ulama yang mengatakan karena angker, banyak jin-jin di situ, itu menunjukkan tanah tersebut baik dibuat pesantren. Kan biasanya lagi kalau tanah angker kan murah harganya. Itu buat pesantren, itu insya Allah baiknya. Sebab jin-jin tempat di situ itu menunjukkan tanah tersebut baik. Jadi carilah tempat yang di desa-desa, ukur yang angker dengan catatan kuat ya. Kalau tidak kuat kan repot. Jadi supaya kalian bertempat, kira-kira ilmu kalian manfaat, ilmu kalian barokah. Kalau orang itu ilmunya berjalan, ilmunya diamalkan dan diajarkan, maka akan menjadikan rizkinya barokah, kehidupannya barokah, zuriyahnya barokah. Ini yang yakin. Nabi Isa alaihissalam mengatakan, man alima wa amila wa alama yud'a fi malakutis samawati azima. Orang yang mempunyai ilmu dan diajarkan serta diamalkan, maka orang tersebut akan mendapatkan predikat orang yang agung di kerajaan langit. Wahum warasatul anbiya, orang yang demikian merupakan pewaris para nabi. Dan orang yang demikian derajatnya hanya di bawah para nabi. Ini walaupun anak siapa saja. Walaupun anak siapa saja. Maaf, kadang orang tuanya biasa. Ini bila mana anaknya menjadi alim, ini menjadi mulianya. Coba saya tanya ya, Kiai Nawawi itu bapaknya kiai apa bukan? Bukan ya. Dia menjadi Rois Suriah Kota Tegal, menjadi mulianya, menjadi mulianya. Sebaliknya, walaupun orang tuanya mulia, orang tuanya mempunyai nasab, bila mana anaknya tidak dipesantrenkan, tidak dipondokkan, maka menjadi orang biasa. Kalau dibiarkan, bisa tidak menutupi aurat, tidak bisa. Kalau dibiarkan, bisa-bisa tidak berjilbab. Inilah dasarnya pendidikan. Dasarnya pendidikan akan mempengaruhi kehidupannya, akan mempengaruhi pandangannya, orientasinya, dan lain-lain. Maka dengan pendidikan jangan main-main. Walaupun misalkan saja
anak kalian di perguruan tinggi, ya silahkan saja, namun dengan catatan fardul ain harus gugur, ngerti wudu, ngerti sholat dan lain-lain. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ilmu itu terbagi menjadi dua dalam mencarinya. Satu, ilmu yang hubungannya dengan fardul ain, seperti bisa wudu, bisa sholat, bisa menyucikan najis. Kedua adalah ilmu yang dipelajari itu hukumnya fardul kifayah, seperti kedokteran. Kalau tidak ada dokter kan repot, orang akan sakit semuanya, kan akan mafsadah ya. Juga ilmu pertanian ini fardul kifayah. Juga tahfidzul Quran itu fardul kifayah. Namun tartibnya, orang yang belajar ilmu yang hubungannya fardul kifayah ini harus menggugurkan fardul ain. Maknanya ya, kalau orang itu sekolah insinyur, baik kedokteran, pertanian dan lain-lain, bila mana fardul ain tidak gugur, ini orang tersebut berdosa. Namun bagi santri Lirboyo, kami harapkan supaya anaknya dikembalikan ke pondok. Silahkan, kiprah kalian silahkan beraneka ragam macam-macam. Kalian memisahkan saja mempunyai pondok kurikulum silahkan, punya madrasah silahkan, namun dalam kaderisasi, ini pendapat saya ya, dalam kaderisasi supaya lewat pondok salaf. Supaya lewat pondok salaf. Sebab yang bisa membaca Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, ini mayoritas alumni pondok salaf. Orang yang bisa mengajar Jurumiyah, Emriti, Alfiyah, Jurul Maknun, ini mayoritas alumni pondok salaf. Orang yang bisa baca Bukhari, Muslim, Ihya Ulumuddin, ini mayoritas alumni pondok salaf. Orang yang ngerti tawadu'an, orang ngerti zuhud, orang yang ngerti qanaah, orang yang ngerti sabar, ini mayoritas alumni pondok salaf. Kalau jadi kiai tidak zuhud kan repot ya. Kalau jadi kiai tidak zuhud kan repot. Ada kiai yang mempunyai pesantren. Pada waktu itu dia berbisnis. Apa akibatnya? Santrinya bubar. Yang ngerti qanaah itu kan alumni pesantren. Kalau punya santri tidak ngerti sabar, santri salah sedikit diusir, santri kan bisa bubar. Adapun si sabar, fadha'il, sifat-sifat yang mulia ya, sifat-sifat munjiat atau fadha'il, ini prosesnya harus didapat dengan pesantren salaf. Maaf, saya itu meneliti ya, mencari alumni pondok kurikulum itu yang bisa mengajar kitab kuning di masjid, ada apa tidak, itu ada apa tidak. Pondok modern, alumni pondok modern yang pulang-pulang ngajar baca kitab di masjid, ada apa tidak. Saya belum menemukan. Jadi pondok salaf itu mencetak ulamanya, al ulama warasatul anbiya. Dan hidupnya pondok kurikulum itu sebab pondok salaf. Siapa yang mengajar Alfiyah? Siapa yang mengajar Emriti? Ini kan alumni pondok salaf. Mapan jenengan semuanya mondokan anak di pesantren salaf, jangan ragu. Dan nilai takwa itu lebih dahsyat daripada titel atau ijazah. Sebab orang takwa itu rizkinya oleh Allah, diberi rizki yang tidak bisa diprediksikan, tidak bisa diduga-duga, tidak bisa disangka-sangka. Banyak santri Lirboyo ya, ketika mondok pas-pasan. Namun ketika di rumah punya mobil ya, ketika di rumah punya motor, bisa bangun rumah dan lain-lain. Ini rizkinya barokah. Maaf juga, orang yang ngerti takwa kan orang-orang pesantrenan. Dan juga nilai tawakal itu lebih dahsyat daripada, lebih hebat daripada profesor dan doktor. Maaf, ini kenyataan, ini realita. Ini real ya, ini real. Ada cerita, ada kiai dua.
Maaf, yang satu anaknya disekolahkan ke perguruan tinggi, perguruan umum. Dan yang satu anaknya dipondokkan salaf, lantas dipasrahkan kepada Allah. Apa yang terjadi? Yang terjadi yang enak, yang mapan, yaitu anaknya kiai yang dipondokkan salaf, lantas dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab janji Allah, qala ta'ala wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Kalau orang itu dipasrahkan kepada Allah, maka oleh Allah akan dicukupi. Sesuatu yang dipasrahkan kepada Allah maka akan tidak tersia-sia. Jadi mondokkan anak ini sebagai ikhtiar orang tua. Ya mudah-mudahan anak kita minas solihin wa solihat, amin ya rabbal alamin. Setelah dipondokkan, lantas dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti banyak cerita ya. Ada alumni Lirboyo, itu orang tuanya itu becak. Orang tuanya mengayun becak. Mempunyai santri sekitar 300. Bapaknya orang biasa. Dan dia jadi kiai, orang tuanya masih becak. Coba ketika masih becak kan ditawar-menawar ya. Pak, ke sana berapa? 10.000, 5.000, Pak, kan biasa. Ditawar. Pada waktu itu orang tuanya masih becak, disuruh jangan becak itu tidak mau. Masih senang becak. Orang itu kalau sudah berumur kan omongannya angel. Orang tua itu omongannya kan angel. Wa minkum ma yuradu ila ardil umri. Setengah daripada kamu yaitu oleh Allah umurnya direndahkan. Dan apalagi kalau sudah pikun omongannya kan angel. Jangan becak itu tidak mau becak saja. Lantas saya peseni supaya orang tua kamu jangan becak lagi. Ini kewajibannya kamu yang harus memenuhi. Jadi artinya ketika anak kecil ini kewajibannya semuanya ditanggung oleh orang tua. Namun ketika orang tua itu sudah tua, tidak mampu, maka kewajibannya akan berbalik, yaitu kewajiban anaknya mencukupi. Bahkan menjodohkan pun ini kewajiban anaknya. Ini bila mana orang tuanya duda ya, minta nikah lagi. Sampai dalam fikih kan demikian, misalkan ya, anak mempunyai orang tua duda. Bila mana orang tua itu ingin nikah, hajat nikah, maka anaknya wajib menikahkan. Bila mana orang tuanya itu tidak mampu menafkahi istrinya orang tua, setelah fikih anaknya itu wajib menafkahi kepada istrinya orang tua itu. Itu sampai demikian. Di agama itu mengajarkan toleransi dalam fikih, dalilnya sering ya, yaitu ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Juga fil hadis wallahu fi aunil abdi maka nafi auni akhi, bab ariyah, bab wadiah, bab titipam, bab silian, ini kan ta'awun. Juga dalam agama sampai demikian ya. Puasa itu wajib. Puasa itu wajib. Namun ketika kita menemukan seseorang akan tenggelam, misalkan saja, dan kita bisa menyelamatkan dengan cara kita harus mokel, supaya kita bisa menyelamatkan, maka kita wajib mokel untuk menyelamatkan orang lain. Inilah ajaran agama, yaitu toleransi kepada orang lain, tolong menolong kepada orang lain, dan menghendaki orang lain itu baik. Contoh lagi ya, kita misalkan saja kita didolimi orang itu, kita memaafkan tidak apa-apa. Kita tidak membalas tidak apa-apa, malah indah sufi kan demikian memaafkan. Namun kalau ada orang lain didolimi, ada orang lain digebuki, ya kita mensorting itu kan haram. Kadang orang sekarang kan aneh, ada orang digebuki malah disorting. Maka harus dicegah, kita harus mencegah jangan sampai ada perbuatan zolim, itu sampai demikian. Lantas tujuan hal bihalal ya, kita supaya memaafkan kepada orang lain. Sebab muflis itu orang yang bangkrut, orang yang pailit itu di dunia sholat, di dunia puasa, di dunia haji, di dunia beramal soleh, namun ketika di akhirat
tidak dapat apa-apa. Sebab dia gunjing orang lain, ngerasani orang lain, menghujat orang lain, sebab dia zalim. Inilah tujuan yaitu halal, kita supaya saling memaafkan dan juga mudah-mudahan kita dimaafkan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Sebab orang muflis itu walaupun dia amalnya baik, walaupun amalnya dia banyak, kalau dia zalim maka dia akan dibebani dosanya. Maka dia oleh Allah akan dibebankan dosa dari orang-orang yang dizalimi. Itulah kami sampaikan. Mohon maaf. Al-afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat Tegal. Ya, saya laporkan saja dengan adanya hal bihalal Santi Lirboyo Munda ya. Sekaligus Santi Lirboyo saya titipkan kepada Ibu Bupati. Sebab manfaatnya santri itu insya Allah ya, kita yakin ya, bila mana daerah itu banyak santrinya, maka daerah tersebut akan diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya contoh saja ya, di Tegal Gubuk itu banyak santrinya dengan peredaran ekonomi luar biasa. Di negara Brunei, negara yang dasnya ahli sunnah wal jamaah, itu ekonominya luar biasa. Saudi juga demikian. Jadi jangan dianggap orang ngaji itu, jangan dianggap ketinggalan zaman ya. Maksudnya orang ngaji itu justru untuk kestabilan alam. Rizki itu didapat bukan hanya dengan usaha saja, namun bila mana tidak ada orang sholat, tidak ada orang yang puasa, maka dunia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Jepang itu maju, kita akui maju, namun maksiat juga merajalela di sana. Jadi hanya orang itu ngaji saja, insya Allah menjadikan masa Tegal oleh Allah diberi berkah dan rahmat. Insya Allah oleh Allah akan diberi keamanan dan lain-lain. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Tegal yang telah mempercayakan kepada kami di Pondok Pesantren Lirboyo. Hanya kami minta doa, mudah-mudahan santri-santri Lirboyo minas solihin wa solihat, amin ya rabbal alamin. Kalau kekurangan kamar kan tinggal matur kepada bupati itu. Ila hadamul safar. Ya sebab maaf ya, harta yang dimiliki oleh orang itu, harta yang dibuat amal kebaikannya, mumpung kalian mempunyai bupati Mina ya, Mina. Jadi kan insya Allah nanti akan dipermudah. Kalau tidak jadi bupati kan tidak bisa berbuat apa-apa, Bu, maaf ya. Ini mumpung jadi bupati biar ada kenang-kenangannya itu, biar ada jariahnya. Ya mudah-mudahan supaya amal beliau, amin ya rabbal alamin. Dan nanti kalau perlu bupati perlu didukung kembali ya. Yang penting anas ala dini mulukihim, manusia itu baik dan buruknya berhubungan dengan kepalanya, kepala bupatinya. Di masa Tegal baik dan buruknya berhubungan dengan bupatinya. Itu masalahnya, La khatina bil mustafa. Ini ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Ashabi khusan ila khulafai rasidin wa ila azwajin nabi khusan khajar wa ila alin nabi khusan sidi Fatimah wa ila suhada tabi'in sallallahu wa safan wa hadi aimah sun imam ayamatil arba'ah wa hadi ulama il amin Imam Bukhari, Imam Ghazali, Imam Nawawi, Hasan al-Mu'allifin awliya Syekh Abdul Qadir Syekh Sarbidayatullah wa sadaqiyah Al-Bustami, Masyaikh Nafsan, Muhammad Al-Masad, Yasir, Mahfuz Ali, Abdul Karim, Mazuki, Miftah, Aba Inna, Majam'il Muslim, Lahumul Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfauna biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma aslih dzata bainana wa alif baina qulubina wahdina sabilas salam wa najjina minadh dhulumati ila nur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli nar. Allahumma aghfirna bihalalika min haramika wa akhlina bi fadlika man sibak. Allahumma aslih dzata bainana wa alif baina qulubina wahdina sabilas salam wa najjina minadh dhulumati ila nur. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa lakal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi habli minas shalihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana tawaffana muslimin wa bis shalihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa man ahsana ilana wa man ahabana fillah wa man awsana muslimin min ibadika sholihin wa min ulama'ikal amilin waqsurna wa iyam fi zumrati ibadika sholihin tahta fil jannah. Allahumma faqihna wa iyam fiddin walimna wa iyam at-ta'wil. Allahumma rzuqna wa iyahum ziyadatan fiddin wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jismi wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afan indal hisab wa manan minal adab wa nasiban minal jannah warzuqna nadhar ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma awsil sababa ma qara'nahu minal fatih ila nabiyil mus wa ila ladzil asma wa ila abaina jami'il muslimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alil jannata. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin ya Muhammad ya Nabi rahmah. Inna tawajjahna bika ila rabbina fi qada'i hajatina liduktorana. Allahumma fasafina fi anfusina. Rabbana barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi ma razaqtana min ulumina wa min dzurriyyatina wa min kulli hayyin. Allah min azzakina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal du'ana. Tsumma sabila yassarah. Subhanallahi wa bihamdihi amma yasifun wa salamun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abda sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abda sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم بالفاتحة. Ini insya Allah akan peletakan batu pertama ya. Ini akan dibuat untuk pesantren cabang Lirboyo. Supaya kami mohon dengan sangat ya, ada perhatiannya dari masyarakat Tegal, khususnya alumni Lirboyo. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka oleh Allah besok akan dibuatkan rumah di surga. Nanti mana masjid, madrasah, pondok pesantren, tempat-tempat belajar atau tempat ibadah ya. Maka kalau kalian ingin min ahlil jannah, ingin masuk surga, maka supaya ikut partisipasi, toleransi dengan pondok tersebut ya. Mudah-mudahan amal yang wakaf, yang jariah, mudah amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah dijadikan oleh Allah min ahlil jannah, amin ya rabbal alamin. Ya semampunya, semen 1 silahkan kirim semen 1, bota 1 silahkan kirim bota 1. Kalau tidak mampu silahkan dengan tenaga, toroan dan lain-lainnya. Sekian, al-afu minkum, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih atas mauidhahnya oleh panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdullah Kafabih Mahrus. Untuk pengumuman acara selanjutnya yakni peletakan batu pertama Pondok Pesantren Lirboyo Cabang Tegal. Dimohon kepada Ibu Bupati Dr. Anda Ibu Hajah Umi Azizah dan seluruh alumni sepuh untuk mengikuti prosesi peletakan batu pertama Pondok Pesantren Lirboyo Cabang Tegal.